Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang solihah, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik. Tadi kalian sudah menyimak pembelajaran untuk hari ini. Sekarang dalam video ini Ustazah ingin menjelaskan tentang materi yang sekiranya kamu masih bingung. Di sini Ustazah akan mencoba memberikan penjelasan yang bisa insya Allah membantu kalian dalam memahami tentang materi ini. Materi apa ya Ustazah? Nah, berikut materi yang insya Allah akan Ustazah jelaskan, yaitu menentukan ide pokok dan juga mengembangkan ide pokok. Kita langsung ya. Yang pertama yaitu menentukan ide pokok. Masih ingat apa itu ide pokok? Hebat. Ide pokok adalah inti cerita dari suatu paragraf. Ide pokok terletak di kalimat utama. Sifat dari kalimat utama itu dia menjelaskan secara umum. Ya, lebih jelasnya mari kita coba untuk membaca sebuah paragraf, sebuah teks dalam satu paragraf. Kita akan coba untuk mencari ide pokoknya. Mari kita baca bersama-sama ya solihah ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Hal ini disebabkan karena letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua. Flora adalah tumbuhan sedangkan fauna adalah hewan. Flora dan fauna artinya dunia tumbuhan dan dunia hewan. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh bentang alam yang ada. Nah, kira-kira ide pokoknya apa ya? Baik, kita sama-sama mencari di manakah letak kalimat utama yang nantinya akan kita jadikan sebagai ide pokok. Dalam mencari ide pokok, yang kita cari adalah kalimat utama. Sudah kita ketahui bersama ya, dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama, kalimat yang sifatnya umum. Baik, ide pokok akan kita cari dengan cara satu, tadi membaca sudah ya, kita membaca. Yang kedua, Ustazah setelah kita baca, maka Ustazah tanya, apa sih kira-kira inti cerita dari paragraf ini? Berbicara tentang apa sih? Nah, kalau tadi kita sudah baca, kita pahami, ternyata paragraf ini berbicara tentang Indonesia yang kaya akan flora dan fauna. Mana ya kalimat yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu kaya akan flora dan fauna? Nah, kita coba untuk membacanya satu persatu lagi, dilihat. Nah, sekarang ketemu di manakah letaknya? Ternyata di awal paragraf, di kalimat yang pertama. Indonesia adalah negara yang kaya akan flora dan fauna, ya. Di sini adalah kalimat utamanya. Jadi dicari dulu inti ceritanya, kemudian cari kalimat yang sesuai dengan inti ceritanya. Itulah kalimat utama. Kalimat utama ini bersifat masih umum. Dia butuh penjelasan. Indonesia adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Nah, di sini disebabkan kenapa kaya? Karena letak geografisnya. Kemudian apa itu flora? Flora adalah. Kemudian apa itu fauna? Fauna adalah. Kemudian dijelaskan lagi flora dan fauna itu apa. Kemudian keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ini adalah penjelasan-penjelasan dari kalimat yang pertama. Nah, sudah ketemu kalimat utamanya ada di awal. Bagaimana cara menentukan ide pokoknya? Kalau kalimat utamanya merupakan kalimat yang pendek, yang sudah ringkas, maka boleh langsung dijadikan sebagai ide pokok. Tapi kalau kalimat utamanya ini terlalu panjang, maka silahkan diringkas, ambil yang pentingnya saja tanpa mengurangi isi dari kalimat
utama. Baik, kebetulan ini adalah kalimat utama yang pendek, maka boleh kita langsung jadikan sebagai ide pokok. Berikut ide pokoknya. Indonesia adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Bisa dipahami? Baik, Ustazah akan sajikan satu paragraf lagi yang akan kita bersama-sama menentukan ide pokoknya. Nah, di paragraf yang kedua ini, mari kita baca dulu untuk bisa menentukan ide pokoknya. Hutan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Hutan ini jenis tumbuhannya sangat sedikit, bahkan cenderung sejenis. Hutan musim sering disebut hutan homogen. Contohnya, hutan musim adalah hutan jati dan hutan pinus. Wilayah Indonesia yang banyak terdapat hutan musim adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi Selatan. Sudah dibaca? Sekarang, apa sih yang dibicarakan dari paragraf ini? Ya, hebat sekali. Paragraf ini membicarakan tentang apa sih itu hutan musim. Ya, jadi paragraf di sini membicarakan tentang hutan musim. Sudah tahu hutan musim itu apa? Nah, dijelaskan di sini mana ya yang merupakan pengertian dari hutan musim itu? Kita cari. Hutan musim adalah, ketemu. Sekarang kita dapatkan bahwa inti cerita berada di kalimat yang pertama. Ya, yang merupakan pengertian dari apa itu hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Ini merupakan kalimat utamanya karena masih yang bersifat umum pengertian itu. Nah, kenapa dijadikan kalimat utama? Karena dia bersifat umum, dia masih memerlukan penjelasan. Ini hanya pengertiannya, kemudian dijelaskan. Ya, dalam hutan musim ini jenis tumbuhannya bagaimana, apa saja, dan terdapat di mana. Nah, seperti itu. Jadi, gagasan pokok, ya, seperti yang Ustazah jelaskan barusan, gagasan pokok dari paragraf ini adalah di kalimat yang pertama. Hebat sekali. Ini kalimatnya panjang atau pendek? Panjang ya. Nah, kalau kalimatnya panjang, ide pokok boleh kita ringkas menjadi kalimat yang pendek tanpa mengurangi inti dari kalimat utama. Kalimat utamanya yaitu berbunyi, hutan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Kalau kita ringkas, maka akan berbunyi, hutan musim terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau cukup panjang. Seperti itu, Ustazah. Kalau Ana langsung saja satu kalimat utama ini Ana jadikan ide pokok, biarpun panjang bagaimana? Lebih baik diringkas, karena ide pokok itu kalimatnya adalah kalimat yang efektif. Sudah tahu ya, dulu kita pelajari kalimat yang efektif. Nah, tentang ide pokok, bismillah ya, semoga semakin bisa memahami bagaimana cara mencarinya. Nah, jadi Ustazah ulangi ya cara mencari ide pokok, dibaca dulu paragrafnya, kemudian kita pahami apa inti cerita dari paragraf tersebut. Setelah ketemu, kita cari kalimat yang menunjukkan inti cerita dari paragraf tersebut. Kalau kalimatnya panjang, maka bisa diringkas. Kalau kalimatnya pendek, maka boleh langsung dijadikan ide pokok. Bisa dipahami ya? Bismillah, semoga Allah memberi kemudahan dalam kita memahami materi hari ini. Nah, selanjutnya setelah kita bisa menentukan ide pokok, maka materi kita selanjutnya yaitu mengembangkan ide pokok. Ya, mengembangkan ide pokok. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang mengembangkan ide pokok. Hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan ide pokok adalah
1. Mengembangkan kalimat ide pokok menjadi beberapa kalimat. Yang kedua, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Baik, kita langsung ya ke contohnya. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ada sebuah ide pokok yang berbunyi, fungsi utama kaki kelinci adalah untuk bergerak. Ide pokok ini masih bersifat umum. Ya, jadi ketika kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, ide pokok ini kita akan jadikan sebagai kalimat utama. Ya, kita jadikan kalimat utama. Boleh langsung ditulis seperti ini, boleh ditambahkan dengan ya kata-kata yang tidak mengurangi kalimat yang ada di ide pokok ini. Misalkan di sini, fungsi utama kaki kelinci adalah untuk bergerak. Maka ketika kita jadikan sebagai kalimat utama, nah, fungsi utama kaki pada hewan kelinci adalah untuk bergerak. Ya, jadi ide pokok ketika dijadikan sebagai kalimat utama, boleh langsung dijadikan kalimat utama, boleh ditambahkan beberapa kata sehingga kalimat itu terlihat lebih panjang. Kemudian, ide pokok ini boleh kamu letakkan di awal, boleh diletakkan di akhir paragraf. Ketika ide pokok ini diletakkan di awal paragraf, maka ide pokok ini memerlukan kalimat-kalimat penjelas. Fungsi utama kaki pada hewan kelinci adalah untuk bergerak. Nah, timbul nggak pertanyaan? Bergeraknya kelinci itu bagaimana sih? Seperti itu kan? Silahkan, kalau kita penasaran bagaimana dengan gerakan kelinci, maka dibuatlah kalimat penjelas. Kita susun. Ketika kelinci dapat bergerak dengan cara melompat. Kemudian kita akan mencoba menjelaskan lagi bagaimana sih cara melompatnya kelinci? Apakah biasa saja atau bagaimana? Nah, kita buat kemampuan kelinci dalam melompat sangat baik. Kemudian, kenapa ya? Timbul penjelasan lagi, kok sangat baik? Nah, buat kalimat lagi. Hal ini dikarenakan kelinci mempunyai kaki belakang yang lebih panjang dan kuat daripada kaki depannya. Ya, kemudian kenapa ya kok bisa begitu? Dijelaskan lagi atau sampai di sini saja nggak apa-apa. Kalau mau dijelaskan lagi berarti nanti paragrafnya lebih panjang. Berarti kenapa? Kok kakinya lebih panjang? Nah, kemampuan melompatnya ya, karena kemampuan melompatnya dapat memudahkannya untuk melarikan diri dari hewan pemangsa. Ini adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat utama. Ya, sudah disusun, sudah ya, kita mencoba untuk menulis kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama, kemudian kita susun menjadi paragraf yang padu. Seperti ini ketika disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Mari kita baca ya. Fungsi utama kaki pada hewan kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci dapat bergerak dengan cara melompat. Kemampuan kelinci dalam melompat sangat baik. Hal ini dikarenakan kelinci mempunyai kaki belakang yang lebih panjang dan kuat daripada kaki depannya. Kemampuan melompatnya dapat memudahkannya untuk melarikan diri dari hewan pemangsa. Seperti itu. Jadi, dalam sebuah paragraf, ide pokok dijadikan sebagai kalimat utama. Kalimat utama dia karena sifatnya masih umum membutuhkan penjelasan melalui kalimat penjelas. Ya, jadi dalam satu paragraf jangan hanya kalimat utama saja ya. Maka harus dijelaskan dengan kalimat penjelas. Berapa kalimat Ustazah kalimat penjelasnya? Boleh satu atau lebih dari satu. Ya, demikian. Bisa dipahami ya insya Allah? Alhamdulillah. Semoga materi hari ini ya tentang ide pokok khususnya bisa menjadi
pencerahan untuk bisa mengikuti pembelajaran tentang ide pokok dan mengembangkan ide pokok bisa lebih baik lagi. Semoga bermanfaat ya penjelasan hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.